Di dalam riwayat yang lain, Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah mengatakan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah menceritakan, sesungguhnya anna Rasulullah qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahlubanna ahadun masyiatam ri'in bi ghairi idnihi. Kata Nabi, tidak halal, tidak boleh seseorang itu memerah susu hewan orang lain tanpa seizinnya. Kalau ada kambing yang terlepas, kan pada pertemuan yang lalu saya beritahunya, saya sudah sampaikan hadisnya boleh diambil barang tuh kalau ditelepas di tempat yang tidak ada pemiliknya, dia sudah lepas dari kawanannya. Karena kambing ini kalau tidak dimangsa oleh serigala, ditemukan oleh yang punya ataupun milik kita. Jadi 3 itu pemiliknya kambing ini tadi kalau terlepas dia, kalau tidak ada kawanannya sama sekali. Sekarang kambing yang terlepas ini tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh diperas susunya. Kalau belum sah menjadi hak miliknya, tak boleh diperah susunya. Jadi kalau ada kambing terlepas masuk ke kandang awak, jangan pula diperah susunya. Kalau nak perah susunya mesti minta izin dengan yang punya. Aku dah urus dia nih, seminggu dia dekat sini, minta susunya. Boleh yang seperti itu, minta izin, karena kita sudah membantu pengurusannya. Ini kalau masalah binatang yang ditemukan, maka jangan diperah susunya, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain lagi diterangkan bahwasanya Mikdad telah menceritakan dari Az-Zubair bahwa dia mendapatkan kabar zahabal Mikdad lihajatihi. Mikdad ini pergi untuk buang air. Jadi Mikdad ini seorang sahabat, dia telah cerita ketika dia buang air, dia pergi ke Baqi, di Baqi'il Khobah. Jadi Mikdad ini ketika mau buang air, dia pergi ke Baqi al-Khobah. Di situ ada tempat reruntuhan bangunan. Maka dia buang air di situ, terlindung dengan orang. Kalau Baqi'il Gharqad itu pekuburan, Taman Baqi. Itu Baqi'il Gharqad. Ini bukan Baqi'il Gharqad. Ini Baqi yang dulunya itu ada pemukiman, tapi sudah diruntuhkan di sana. Alasannya karena untuk perluasan pemakaman. Ini zaman Nabi sudah seperti itu. Maka dia buang air lah di sana. Mikdad ini, ketika dia buang air, faida jurazun yukhriju min juhri dinaron. Pada saat dia buang air tuh, dia nengok ada satu tikus keluar dari lubang dengan membawa uang 1 dinar. Ada tikus keluar dari lubang itu membawa uang 1 dinar. Summa lam yazal yukhriju dinaron hatta akhraja 17 dinaron. Berulang-ulang pula dionya pergi tuh macam tuh, keluar dari lubang tuh bawa dinar, balik lagi masuk ke dalam, keluar lagi bawa dinar tuh, masuk lagi ke dalam. Macam itu terus sampai 17 kali. Mana sudah 17 dinar yang dikumpulkan oleh tikus ini tadi. Yang terakhir tikus itu mengeluarkan summa akhraja khirqatan hamra, yakni fiha dinar. Fakanat samaniyata asyara dinaron. Sudah dikeluarkan 17 dinar ini tadi oleh tikus, maka tikus ini mengeluarkan secarik kain yang berwarna merah.
Dari lubang itu tadi dikeluarkannya kain yang berwarna merah, secari kain yang berwarna merah. Maka Mikdad yang nengok nih tadi, ditariknya kain itu. Ditariknya kain itu, ada di kain itu satu lagi dinar. Jadi jumlahnya 18 dinar. Fadhahaba biha ilan nabi. Kalau awak kan pergi langsung ambil, bawa rumah. Jadi tidak nih. Maka Mikdad ambil duit ini terus langsung ketemu, pergi dia jumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa akhbarahu, maka dia cerita tentang perkara ini tadi. Aku buang air tadi ya Rasulullah, tikus ini pula mengeluarkan dinar. Terus terakhir dia mengeluarkan secari kain yang berwarna merah, yang di dalamnya ada dinarnya satu. Waqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waqala lahu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mikdad, khudh shadaqataha. Salah. Mikdad mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khudh shadaqataha, ambillah ya Rasulullah sedekahnya, zakatnya ambillah. Faqala lahu Nabi, maka Nabi bersabda kepada Mikdad, hal hawaita ilal juhri, apakah kamu tadi memasukkan tangan kamu ke dalam lubang yang tikus keluar masuk nih tadi? Biasa kan orang nih kalau udah nampak, ini talantak banyak ada di dalamnya, digabur ke dalam. Mikdad tidak, dia cuma narik gitu aja. Kata Mikdad, lah saya tak masukkan tangan saya ke dalam lubang itu ya Rasulullah. Jadi saya cuma ngambil kain itu aja dari luar yang dibawa oleh tikus. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu laka fiha. Jadi ini keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang didatangkan untuk kamu wahai Mikdad. Jadi ini bisa disebut harta karun nih. Harta karun itu harta terpendam. Orang ini tengah jongkok buang air, datang sahabat Mikdad ini tengah jongkok buang air, tikus pula yang bawa. Memang orang beriman seperti itulah dia. Rezekinya haitsulah yahtasib, tak diduga-duga dia datang. Tapi kalau udah awak bayang-bayang nih kan jongkok keluar tikus, tak dong. Tak jadi. Dia tak ada bayang-bayang itu. Kemudian Mikdad ini dia tidak menginginkan harta ini sebelum datang kepada Nabi, karena dia tidak tahu ini harta siapa. Makanya dia bawa kepada Nabi agar Nabi membuat keputusan. Kata Nabi SAW kepada Mikdad, ini harta dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu, ini keberkahan untuk kamu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ambil. Ya diambil oleh Mikdad. Baru dia tahu ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah telah cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi telah bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun ishtaro aqoron. Kata Nabi, ada orang sebelum kalian itu, satu orang laki-laki yang menjual gedungnya, rumahnya. Dia jual rumahnya beserta tanahnya. Fawajada fiha jarratan min zahab. Ketika pembeli itu sudah selesai, jadi akad jual belinya itu sudah selesai, sudah dibeli oleh seseorang dengan harga yang sudah disepakati, maka yang beli ini tadi mendapati di rumah itu ada sebongkah emas. Di dalam tanahnya itu ada sebongkah emas, Wah, ini dia mewah nih. Faqala, maka dia mengatakan kepada yang menjualnya tadi, Ishtarautu minkal ardo walam ashtari minkal zahab. Aku bukan beli emas niko nih do, aku beli rumah dan tanahnya aja nyo. Aku beli bangunan dan tanahnya. Aku tak beli emas nih. Maksudnya ini hak kamu nih. Kalau awak mana ndak macam tu? Ini orang soleh nih macam ni. Dia beli rumah sekalian dengan tanah. Didapatinya di rumah itu ada emas sebongkah.
Maka dia datang kepada pemiliknya tadi yang pertama. Dikasih taunya, aku cuma beli tanah dan bangunan. Aku tak beli emas ini loh. Maksudnya emas itu kan besar nilainya jadinya. Dengan harga tanah dan gedungnya saja lebih mahal emasnya itu loh. Karena emasnya ini satu bongkah. Kata laki-laki yang menjualnya, walam ashtari minkad dzahab. Faqala rajul innama bi'tukal ardo bima fiha. Yang aku jual itu apa yang ada di rumah itu dan apa yang ada di tanah itu. Semua sudah aku jual. Nah ini pula penjual yang soleh dan pembeli yang soleh. Kato yang jual, aku jual semuanya. Apa yang ada dekat rumah itu, apa yang ada dekat tanah itu semua milik kamu. Sudah aku jual semuanya. Yang beli ini pula dia baik. Aku cuma beli tanah dan gedungnya saja, bangunannya saja. Emasnya aku tak beli. Ah ini dia. Kemudian fatahakama ila rajulin. Maka dia pergi berdua nih ke orang soleh, ke tempat hakim yang bisa memutuskan perkara ini tadi. Yang beli dia menganggap ini bukan haknya, yang menjual dia menganggap ini sudah sama-sama tak apa namanya itu, tak merasa memiliki. Macam mana solusinya? Faqala, kemudian seorang yang soleh ini tadi mengatakan, alakuma waladun, kamu punya anak enggak? Nah, ditanya deh. Kamu punya anak enggak? Punya. Faqala ahaduma li gulamun, aku punya anak laki-laki. Wa qala al-akhar, yang satu lagi, li jariyatun, aku punya anak perempuan. Ah, dah, kata hakim ini tadi, kata orang soleh ini tadi. Fa ankihal gulam al jariyata, dikau nikahkan anak dikau ini dengan anak dikau. Hebat juga memang hakimnya nih. Wal yanfiqo ala anfusihima minhu, emas nih tadi dikau gunakan untuk pengurusan pernikahan dia berdua dan untuk kehidupan mereka berdua. Kalau berlebih, wal yatasaddaqo, baru dikau sedekahkan. Kalau lebih baru dikau sedekahkan. Wah ini sedap ya. Pembeli dan penjual langsung jadi besan. Jadi rumah tuh tak terjual langsung lah, tetap jadi milik anaknya juga. Tak lari kemana-mana. Ini kalau orang soleh ketemu sama orang soleh, kehidupannya itu nyaman, damai, tentram. Tapi jumpa dengan yang lain, alamat ganap untuk awak. Maka itulah dibutuhkan jiwa-jiwa insan-insan yang soleh dalam kehidupan ini. Nyaman, damai jadinya hidup nih. Saling tolak menolak. Kalau nampaknya ini bukan hak aku, ambillah. Jumpa dekat jalan, yang nampak tuh umpamanya kan, yang nampak ini berdua. Ah, dikau pertama yang nampak, ambillah. Kalau dikau yang paling dekat, dikau lah ambil gitu dah. Kalau macam itulah keadaan umat ini, masya Allah, nyaman damai. Tapi kan dalam kenyataannya tengoklah, kalau ada jumpa barang, dua orang sama berkelahi, apa lagi itu mahal harganya. Oh, kan aku dulu nampak, kan aku nih. Sudah hakim nih pula kadang-kadang tak lurus memutuskannya. Elok dia tanya, kau punya anak laki-laki tak? Kau punya anak perempuan tak? Ada, berdua nikahkan. Ini barang kasih dia berdua. Selesai masalah. Nah, ini ibroh pelajaran dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya barang temuan itu jangan pula kita langsung menganggap ini milik aku. Tidak seperti itu. Kita mesti berbaik, berbagi dengan orang lain. Tengok dulu, kita temukan di mana nih? Oh, temukan di jalan. Oh, aku rasa orang tadi baru lewat nih tadi. Kita jumpa, kita ambil, kita jumpa kan dia. Bang, ini barang abang tadi nih. Iyo, tidak loh kata dia. Ah, ini dia. Balik lagi kepada kita barang. Kalau memang barang tu rezeki kita, tak akan kemana doh. Usah pula takut awak nih. Kadang itulah awak nih, takut benar. Padahal barang itu milik kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dapat kita nak mensiarkan ataupun kita nak mengumumkan pun jadi takut. Maka sudah ada yang ngaku.
Apalagi zaman sekarang nih kan, yang tak punya pun dia ngaku. Nah, tidak seperti itu. Mesti kita menjadi jiwa-jiwa yang soleh, insan-insan yang soleh. Maka kehidupan ini akan nyaman, damai, tentram. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.